nanti kita diskusikan ya. Oke, disilakan. Kelompok 1 ya, silakan. Baik, Bapak izin mengambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Diar Penny Rahayu, SPD MPD, dan rekan-rekan dari angka kelas 2021D. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 1 dan saya sebagai moderatornya izin menyampaikan materi pertama. Sebelum masuk ke pematerian, izinkan saya untuk mengenalkan kelompok 1. Yang pertama di sini ada Lesti Ayuni dengan MPM 21215114 dan saya sendiri Eva Nurmalasari dengan MPM 2121511118. Lalu di sini ada Dea Permatasari dengan MPM 2121511119 dan yang terakhir di sini ada Fitriatul Kolbiah 2121511125. Next, selanjutnya untuk materi pertama di sini mengenai himpunan, operasi, dan sifat-sifatnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama di sini ada mengenai pengertian himpunan. Kata himpunan sendiri dalam matematika merupakan istilah yang tidak didefinisikan, yang mana himpunan ini dicirikan oleh sifat objek atau benda, baik abstrak maupun konkret yang ada di dalamnya, yang didefinisikan secara jelas. Nah, dengan demikian, suatu objek dapat ditentukan apakah ia berada dalam himpunan ataukah ia berada di luar himpunan. Lalu untuk unsur-unsurnya sendiri, suatu himpunan biasa dilambangkan dengan menggunakan huruf kecil, nah untuk unsurnya. Sedangkan untuk himpunan sendiri itu dilambangkan dengan huruf besar. Bisa dilihat oleh rekan-rekan sendiri. Selanjutnya akan digunakan simbol atau lambang elemen, di mana di sini untuk objek dalam satu himpunan atau objek itu merupakan anggota himpunan tersebut, sehingga untuk menyatakan bahwa X merupakan unsur di A ditulis dengan X elemen A. Simbol atau lambang di mana tidak termasuk elemen dinyatakan dengan lambang seperti itu, bisa dilihat oleh rekan-rekan sendiri. Next. Nah, di sini definisinya sendiri ada beberapa definisi. Yang pertama di sini ada himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap unsur atau elemen himpunan A juga merupakan unsur atau elemen himpunan B. Definisi ini mengatakan A disebut himpunan bagian dari B jika himpunan A termuat di B atau himpunan B memuat himpunan A. Dan biasa ditulis dengan A subset B atau B subset A. Mohon maaf itu ada, ya benar. Selanjutnya di sini ada definisi yang kedua, di mana himpunan A disebut sama dengan himpunan B ditulis dengan A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Dengan definisi ini, dua buah himpunan dikatakan sama jika kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama, seperti itu. Lalu untuk definisi yang ketiga, di sini ada suatu himpunan S disebut himpunan semesta atau universal set. Jika dan hanya jika himpunan S memuat setiap himpunan yang dibicarakan atau superset A untuk setiap himpunan A. Nah, untuk seringkali semesta pembicaraannya dalam menyelesaikan persamaan aljabar tidak disebutkan. Ini berarti himpunan semesta adalah bilangan real. Selanjutnya di sini ada definisi yang keempat, di mana definisi keempat ialah
Himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong dan dilambangkan oleh gambar seperti itu. Bisa dilihat oleh teman-teman semua. Oke, selanjutnya next. Yang selanjutnya ialah himpunan yang kelima. Ialah himpunan kelima di sini dua himpunan A dan B disebut saling lepas atau disjoin jika dan hanya jika tidak ada unsur himpunan A yang juga merupakan unsur himpunan B atau sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini ada definisi yang keenam, himpunan A dan B disebut berpotongan atau intersect jika dan hanya jika terdapat paling sedikit satu unsur di A yang juga merupakan unsur di B atau sebaliknya. Definisi yang terakhir di sini ada dua. Yang pertama, suatu himpunan disebut himpunan hingga jika dan hanya jika himpunan tersebut mempunyai banyak unsur yang hingga. Dan yang kedua, suatu himpunan disebut himpunan tak hingga atau infinite jika dan hanya jika himpunan tersebut mempunyai banyak unsur yang tak hingga. Seperti itu. Itu untuk pengertian mengenai himpunan. Selanjutnya kita masuk mengenai operasi-operasi pada himpunan. Di sini untuk operasinya sendiri, yang pertama ada gabungan dua himpunan A dan B adalah A gabungan B. Adalah himpunan yang unsur-unsurnya merupakan unsur himpunan A atau unsur himpunan B. Jadi A gabungan B di mana kurung kurawal X elemen A atau X elemen B. Kata atau pada di definisi ini di atas mengandung arti inklusif dan ataupun atau. Selanjutnya di sini ada irisan. Tadi gabungan, sekarang ada irisan. Untuk irisan sendiri, irisan dua himpunan A dan B ditulis A irisan B. Adalah himpunan yang unsur-unsurnya merupakan unsur himpunan A dan unsur himpunan B. Jadi A irisan B sama dengan X elemen A dan X elemen B. Selanjutnya di sini ada di mana himpunan A disebut himpunan A di mana mencari nilai komplement B. Disebut komplement B terhadap A didefinisikan sebagai himpunan yang unsur-unsurnya adalah unsur himpunan A dan bukan unsur himpunan B. Jadi A komplement B di mana X elemen A dan X bukan dari elemen B. Selanjutnya kita masuk next. Kita masuk mengenai sifat-sifat operasi himpunan. Untuk sifat-sifat operasi himpunan di sini yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif merupakan sifat dalam operasi himpunan yang menyatakan bahwa urutan pengoperasian dua himpunan tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Di sini ada dua, ada gabungan dan irisan. Jika yang pertama A gabungan B itu sama dengan B gabungan A dan jika juga A irisan B sama dengan B irisan A. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, jika ada himpunan A memuat unsur 1, 2, 3, 4, dan himpunan B memuat unsur 3, 4, 5, 6. Maka kita cari untuk gabungannya. Jika A gabungan B sama dengan B gabungan A, yang hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk irisannya sendiri, A irisan B dan B irisan A sama dengan 3 dan 4. Untuk irisan itu nilai yang sama yang memuat. Lalu yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif merupakan sifat dalam operasi himpunan yang menyatakan bahwa cara pengelompokan himpunan-himpunan yang dioperasikan tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Di sini juga ada dua. Di dalam kurung di sini A gabungan B, nanti dicari dulu hasilnya, baru nanti digabung C. Sama juga dengan A gabungan, di mana cari dulu hasil dari B gabungan C. Ataupun untuk A irisan B, dicari dulu, nanti diiris lagi dengan irisan C. Lalu sama dengan hasilnya A irisan, cari dulu hasil B irisan C. Diberikan di sini ada contohnya, ada 3 himpunan, di mana nilai A 1, 2, 3, dan nilai B 3, 4, 5, dan nilai C 5, 6, 7. Boleh tolong diperbesar?
Mohon maaf sebelumnya saya izin off cam ya. Di sini untuk contoh soalnya di sini kita mencari dengan cara gabungan, di mana A gabung B, nanti dicari juga gabung C, sama dengan A gabungan dari B gabungan C. Yang pertama kita cari dulu nilai dari sebelah kiri. Di sebelah kiri kita cari dulu nilai A gabungan B, di mana untuk nilai A itu 1, 2, 3, dan untuk nilai B itu 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah mengetahui nilai dari A gabungan B. Nanti kita gabungkan kembali dengan nilai C, himpunan C, di mana nilai himpunan C itu 5, 6, 7. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk nilai sebelah kiri itu adalah seperti itu, lalu kita mencari nilai sebelah kanan. Untuk sebelah kanan, karena nilai himpunan A-nya sudah ada, kita mencari nilai yang dalam kurung dulu. Gabungan dari B dan himpunan B gabungan dari himpunan C ialah untuk himpunan B itu 3, 4, 5, dan himpunan C itu 5, 6, 7. Menjadi 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita gabungkan dengan himpunan A. Ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu kan nilai asosiatifnya sama. Sebelah kiri walaupun sebelah kanan nilainya sama. Lanjut, kita masuk ke sifat distributif. Untuk Mohon maaf sifat distributif, sebentar, Pak. Oke, mohon maaf saya interupsi sebentar ya. Ini buat kelompok 1 ya, dan dengan yang lainnya. Kemarin kan coba dilihat di ini ya, di materi. Kalau nggak salah kita langsung fungsi ya. Kan kan kemarin untuk himpunan saya sudah apa namanya sedikit sudah dikupas ya kemarin. Nah, kemudian kan materi-materi ini kan sudah di mata kuliah, baik di himpunan dan logika, kemudian ada yang di pendasmat gitu ya. Makanya kemarin kita skip kan yang untuk yang ini ya. Betul begitu nggak kemarin? Mana nih kelompok 1? Maksud saya pada pertemuan ini kita langsung saja ke yang belum ya. Yang belum itu kemarin adalah pembuktian-pembuktian lah mungkin ya. Pembuktian-pembuktian dari di konsep himpunan itu ada yang belum pembuktian. Tapi kalau itu pun sudah sebenarnya kita mau langsung ke fungsi begitu. Coba begitu nggak kemarin kelompok 1 di pembagian kalau lihat yang di tabel yang di Excel kemarin juga sudah fungsi ya. Bapak izin masuk, mohon maaf sebelumnya, mungkin kita ada kesalahan juga. Untuk fungsi kita juga memasukkan Pak, untuk keseluruhannya. Mungkin ini himpunan kita kalau ambil dari awal, mohon maaf Pak sebelumnya. Mungkin dari Oh, kita juga kelupaan Bapak. ya nggak apa-apa sebenarnya ini tinggal dikembalikan ke rekan-rekan yang lain. Apakah kita mau bahas lagi dari awal nih dari apa himpunan gitu ya? Atau sudah apa ini mah sudah oke kan misalkan di mata kuliah yang lain ya. Khawatirnya ini biar nggak diulang-ulang gitu. Ini gimana rekan-rekan yang lain? Mau dari konsep awal nih seperti yang disampaikan ini juga bagus sebenarnya apa, mengingatkan kita ya, mengulang sedikit terkait dengan himpunan. Cuman maksud saya kalau mau membahas tentang himpunan jangan terlalu detail gitu ya. Cukup di mungkin istilah-istilah, kemudian beberapa sifat mungkin tidak harus dengan contoh kayak tadi misalkan ada contoh soalnya kalau A-nya berapa, B-nya berapa, maka A iris B. Nah, itu kan saya kira tidak usah sedetail itu gitu kalau mau eh, mengupas gitu ya. Karena memang nanti kalau untuk membahas fungsi juga kita akan sedikit eh, membawa konsep himpunan gitu. Tapi dalam pembahasan himpunan jangan terlalu detail gitu maksud saya. Gitu ya. Ya ke rekan-rekan yang lain gimana? Apa perlu fungsinya apa himpunannya mesti perlu detail atau enggak? Eee, Baik Bapak, mungkin ini habis ini nggak akan sekalian dengan contoh-contoh, langsung aja
Setelah ini I- langsung ke fungsi Bapak, udah beres dah. Oh, ini satu lagi memang ininya. Iya, satu slide lagi buat karya Oh, himpunan. gitu. Udah beres dah Oh, Bapak iya. untuk himpunan. Oh, ya, oke lah kalau gitu nggak apa-apa. Saya khawatirnya ini semua contoh apa semua sifat operasi ada contohnya gitu. Enggak ya, sampai sini aja. Kalau pembuktian enggak juga Ya, ya. Oh, udah baik. Pak, cukup. Oh gitu. Baik kalau begitu. Mohon maaf nih saya potongnya. Saya tidak tahu kirain masih banyak nih tentang himpunan. Boleh dilanjut kalau begitu. Silakan Eva dilanjut ya. Sesuai rencana awal kalau begitu boleh silakan. Baik Bapak, izin melanjutkan ya Pak. Oke, selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu sifat distributif. Di sini adalah A gabungan dalam B irisan C sama dengan A gabungan B irisan dari A gabungan C. Ini juga bisa dilihat oleh kawan-kawan. Selanjutnya, next. Yang keempat di sini ada himpunan kosong. Gabungan himpunan kosong tidak mengubah himpunan. Jika A gabungan himpunan kosong, maka hasilnya A. Jika A irisan himpunan kosong menjadi himpunan kosong. Lalu di sini ada himpunan semesta. Gabungan dengan himpunan semesta menghasilkan himpunan semesta. Dan jika irisan dengan himpunan semesta menghasilkan himpunan itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya ada hukum komplement dan sifat idempoten. Rekan-rekan bisa dilihat sendiri dan nanti mungkin akan dibagikannya untuk PPT-nya. Next. Nah, untuk sifat operasi yang terakhir adalah sifat De Morgan. Mungkin untuk himpunan dicukupkan sekian. Saya akan disampaikan selanjutnya oleh rekan saya yang bernama Fitri Atul Kobiah. Kepada Fitri, saya persilahkan. Baik, suara saya apakah terdengar jelas? Jelas, tapi kurang keras ya. Apakah mix-nya atau suara Fitrinya? Coba dicek. Cek, apakah Nah, suara jelas, Pak? nah, sekarang sudah keras. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan terkait materi yang sekarang, yaitu pengertian fungsi dan contoh. Bisa minta tolong operator bisa di next dulu. Oke, teman-teman, sebelum kita melanjut lebih jauh terkait fungsi dan fungsi-fungsi khusus, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara garis besar mengenai fungsi. Fungsi merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A atau domain dengan tempat satu anggota himpunan B atau kodomain. Nah, teman-teman bisa melihat di poin-poin ini, domain adalah himpunan tempat sebuah relasi yang didefinisikan sebagai daerah asal, kodomain himpunan tempat pasangan anggota domain itu daerah kawan, dan range merupakan himpunan bagian dari kodomain yang anggotanya merupakan pasangan dari anggota domain atau daerah hasil. Nah, itu secara garis besarnya. Mungkin nanti saya akan memberikan contoh lagi. Bisa di next. Nah, di sini ada contoh bisa dilihat ya. Soal gitu, tentukan rasa makanan gula, garam, cabai, dan pare. Sangkan satu pasang dengan tentukan domain dan kodomainnya. Nah, ini ada gambarnya. Di A ini adalah merupakan domain. Nah, saya juga sudah memberikan tanda di bawah yang domain sama kodomainnya. Yang A itu ada gula, garam, cabai, dan pare itu merupakan domain. Dan untuk yang bagian B-nya asin, asin, pahit, manis, asam, pedas itu merupakan kodomain. Nah, jadi jawabannya untuk yang A adalah kodomain, yang A adalah domain, dan yang B adalah kodomain. Dan untuk daerah lainnya itu daerah hasil, yaitu di bagian hasilnya, yaitu asin, pahit, manis, dan pedas. Nah, itu mungkin secara garis besarnya. Bisa di next. Mohon maaf, Pak. Soalnya terpatah.
Oke, izin melanjutkan nih operasi selanjutnya yaitu operasi fungsi. Terlalu jauh? Bapak mohon maaf suaranya apa masih jelas? Jelas, silakan dilanjut. Itu mesti di mute tuh. Nah, selanjutnya ini ada operasi fungsi. Nah, untuk operasi fungsi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu injektif, subjektif, dan bijektif. Nah, untuk secara lebih jelasnya nanti ada di next slide. Mungkin untuk garis besarnya ada 3. Bisa langsung di next. Nah, yang ini ada operasi fungsi injektif. Untuk injektif sendiri adalah fungsi satu-satu. Nah, di mana fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ini dikatakan fungsi injektif jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Nah, teman-teman bisa melihat ya gambar yang saya di PPT. Untuk fungsi injektif, yang F yang dilambangkan di bagian pertama. Nah, ini merupakan contoh fungsi injektif yang dimana setiap anggota himpunannya A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Jadi untuk yang bagian A itu memiliki pasangannya satu di bagian B atau daerah kodomain atau nanti akan menjadikan daerah ring. Nah, lain hal ketika kita menemukan yang bukan fungsi injektif itu terdapat dua anggota himpunan A yang memiliki pasangan yang sama pada himpunan B. Nah, yang dilambangkan dengan G. Nah, ini merupakan bukan fungsi injektif karena balik lagi untuk fungsi injektif sendiri hanya mempunyai satu pasangan di daerah lawan atau daerah kodomainnya. Jadi yang bagian G ini bukan merupakan contoh injektif. Oke, bisa di next. Kemudian nah, ada operasi fungsi surjektif. Nah, atau fungsi ontot dikenalnya, yaitu suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Dikatakan fungsi surjektif jika setiap anggota himpunan B memiliki pasangan pada himpunan A. Nah, bisa dilihat di bawah juga ada gambar yang F dan G. Nah, untuk yang F sendiri adalah contoh fungsi dari subjektif. Semua anggota himpunan B memiliki pasangan. Jadi tidak ada kekosongan dari kodomainnya. Kita lihat yang bukan fungsi subjektifnya. Ada satu anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Nah, berarti ini bukan dikatakan subjektif karena ada yang tidak memiliki pasangan. Gitu. Nah, di sini ini merupakan contoh gambar bahwasanya yang bisa dilihat rekan-rekan antara subjektif yang benar dan yang tidak gitu. Nah, next. Kemudian yang terakhir ada operasi fungsi bijektif, yaitu atau dikenal dengan fungsi berespondensi satu-satu. Artinya, suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwasanya untuk injektif itu harus ada satu pasangan. Terus yang surjektif itu tidak boleh memiliki inti nama yang subjektif itu harus memiliki pasangan dan tidak ada kekosongan. Nah, di sini ada gambar yang F, G, dan H.
Nah, bisa dilihat garis yang F, fungsi bijektif, yaitu setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Semua anggota himpunan B memiliki pasangan. Nah, bahwasanya ini merupakan fungsi bijektif yang sesuai karena sudah memenuhi injektif dan sudah memenuhi subjektif. Nah, kalau yang bukan fungsi bijektif bisa dilihat ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan yang sama pada himpunan B. Kemudian semua anggota di himpunan B memiliki pasangan. Nah, bahwasanya ini bukan fungsi dari bijektif. Atau ada juga yang sering ditemui, bukan fungsi bijektif yang bagian H. Nah, setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Nah, itu merupakan bukan fungsi dari bijektif. Kalau misalkan ingin dikatakan bijektif, kita harus memenuhi prasyarat terlebih dahulu, yaitu memenuhi dari subjektif dan injektif. Kemudian, bisa mohon di next, operator. Nah, saya punya sampel soal, bisa dilihat oleh rekan-rekan. Di sini saya mengerjakan yang bagian A-nya saja ya, gitu. Untuk soalnya ini sebuah masing-masing sifat dari fungsi-fungsi berikut dengan A, negatif memiliki anggota negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2 sebagai domain. Nah, domain itu daerah awal, dan kemudian untuk yang B-nya yaitu 0,1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai kodomain. Maka tentukan fungsi dari X tambah 3. Mari kita jawab yang A. Artinya di sini terdapat fungsi dari X yaitu X tambah 3, maka mencari rank-nya F di mana gitu. Dengan F-nya itu diperoleh nilainya itu anggotanya yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, maka kita masukkan dengan rumus ke fungsi dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan bahwasanya untuk yang diambil itu adalah daerah yang domain. Kita masukkan ke rumus yang fungsi X tambah 3. Bahwasanya untuk yang pertama ada yang nilainya negatif 2. Maka fungsinya itu berarti F dalam kurung negatif 2 sama dengan X tambah 3. Maka kita masukkan rumusnya menjadi negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Itu merupakan yang pertama. Maka hasil dari fungsi yang pertama adalah 1. Kemudian untuk yang selanjutnya ada negatif 1. Yang negatif 1 berarti fungsi negatif 1 sama dengan X tambah 3. Maka kita masukkan yang negatif 1-nya berarti sama dengan kurung tutup negatif 1 tambah 3 sama dengan 2. Berarti hasilnya itu 2. Jadi baru 1, 2. Kemudian kita masukkan lagi nih ada yang 0 gitu. Bahwasanya yang 0 itu F fungsi 0 atau Fx sama dengan X tambah 3 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Maka hasilnya yaitu adalah 3. Nah, kemudian untuk yang bagian satunya, berarti fungsi 1 sama dengan X tambah 3 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah 4. Dan yang terakhir dari bagian domain ada angka 2. Bahwasanya Fx dalam kurung menjadi F2 sama dengan X tambah 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, bahwasanya sudah kita temukan rank-nya itu adalah negatif 2,1 hasil yang tadi. Negatif 1,2, 0,3, 1,4, 2,5. Nah, kita lihat dari hasil diagram panelnya kita buatkan yang di bawah bisa dilihat oleh rekan-rekan yang berwarna oranye dan yang berwarna merah. Nah, itu merupakan pemasangan di situ. Negatif 2 hasilnya tadi berapa? 1. Kemudian negatif 1 hasilnya adalah 2. 0 adalah hasilnya 3. 1 hasilnya adalah 4. 2 hasilnya adalah 5. Nah, ini merupakan dari diagram. Mohon maaf, fungsi maksud saya. Nah, bisa di kesimpulan di sini. Saya sudah memberikan warna di sini. Belum pindah. Oke. Termasuk dalam fungsi injektif kan. Nah, terdapat satu anggota kodomain yaitu B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain A. Selain itu, alasan lainnya adalah anggota kodomain hanya dipasangkan satu dengan anggota domain.
bukan termasuk fungsi subjektif karena alasan yang sama, yaitu terdapat satu anggota kodomain B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain A. Nah, yang kosongnya itu berarti tadi apa? Yang 0 tidak memiliki pasangan. Nah, bisa di next. Nah, kemudian kita lanjut nih ke komposisi fungsi. Next, untuk komposisi fungsi sendiri, maaf sedikit lagi saya. Pengertian komposisi fungsi. Komposisi fungsi yaitu penggabungan atau lebih fungsi yang menghasilkan satu fungsi baru dengan aturan tertentu. Operasi komposisi fungsi biasanya dilambangkan dengan O atau bundaran, bisa dibaca komposisi atau bundaran. Nah, misalkan nih, ada fungsi fx dan gx, maka fungsi g komposisi f dituliskan menjadi dalam kurung g bundaran f kurung tutup kurung buka lagi x, yaitu fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi dari si gx. Kemudian untuk komposisi G bundaran F dalam kurung X dapat dituliskan dalam diagram berikut. Nah, bisa dilihat oleh rekan-rekan ya. Di sini saya cantumkan ada warna biru, pink, dan ungu sebagai ilustrasinya gitu, bahwasanya komposisi dari G bundaran F dalam kurung X dapat dituliskan dalam diagram panas sebagai berikut. Nah, untuk perumpamaannya, bahwasanya A itu memiliki nilai X, B itu memiliki nilai Fx, C itu memiliki nilai Gfx. Yang dimana A dan B itu adalah penggabungan di sini, yang dimana akan menghasilkan yang C gitu. Dari A ke B itu adalah perumpamaannya F, dan untuk B ke C itu perumpamaannya menjadi G. Bahwasanya kita ambil semuanya menjadi G dalam kurung F dalam kurung X. Seperti itu. Bisa di next. Nah, untuk komposisi fungsi sendiri, jika ada fungsi fx dan gx, maka komposisi fungsi yang dapat terbentuk adalah, nah di sini ada dua ya, f bundaran g atau g bundaran f. Nah, di sini untuk yang pertama, f bundaran g atau dalam kurung x atau komposisi ya bisa disebut juga dapat dibaca fungsi f komposisi g atau f bundaran g yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Jadi fungsi g hanya dikerjakan terlebih dahulu gitu, kemudian hasilnya akan disubstitusikan ke dalam fungsi f yang sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, ini notasi dari hasil yang poin pertama. Nah, tadi kan yang di diagram gambar itu tidak menggunakan langsung lambang notasi bundaran atau komposisi. Nah, kalau misalnya gitu bisa dilihat bahwasanya yang F bundaran G dalam kurung X bisa disambandingkan dengan di F dalam kurung G dalam kurung X. Gitu. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu ada G bundaran F dalam kurung X dapat dibaca sebagai fungsi G komposisi F atau G bundaran F yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Jadi fungsi f-nya hanya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya disubstitusikan ke dalam fungsi g sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. Ini sebenarnya sama-sama 1 sama 2, cuman posisinya yang berbeda gitu. Ya, kemudian untuk yang hasil akhirnya tuh G bundaran F dalam kurung X sama dengan G kurung buka F dalam kurung tutup X. Nah, di sini juga saya menuliskan satu contoh soal komposisi. Bisa di next. Nah, ini ada contoh soal komposisi fungsi. Saya bahas dua-duanya di sini. Ada yang A dan yang B. Tadi kan lambang yang A yaitu F bundaran G dalam kurung X, dan yang itu G bundaran F dalam kurung X. Mari kita bahas. Rekan-rekan diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx adalah x pangkat 2 kurangi 3x tambah 4. Maka tentukan A yang pertama f bundaran G dalam kurung X dan yang kedua B G bundaran F dalam kurung X. Mari kita jawab yang pertama yang A terlebih dahulu. Untuk rumusnya kita turunkan terlebih dahulu dengan persamaan yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu F bundaran G dalam kurung X atau sama dengan F kurung G
kurung tutup lagi X. Maka kita masukkan dari perumpamaan nilai yang tadi, yang fx-nya berapa, yang pertama yaitu fx itu 2x tambah 1 gitu. Kita masukkan ke rumus yang sudah ditentukan tadi. Yang f kita ganti menjadi 2 tambah 1 di belakangnya. Kemudian kita masukkan dari mana sih yang nilainya warna ungu ini. Nah, bisa dilihat sama rekan-rekan. Saya juga ada pemblokan warna ke atas. Untuk GX-nya itu kita masukkan ke sini perumpamaannya. Nah, jadi lebih mudah dipahami gitu. Kemudian kita operasikan seperti pada umumnya gitu. Berarti 2 dikali X pangkat kuadrat berarti 2X. Terus 2 kurangi 2 kali 3X berarti 6X. Kemudian tambah gitu. 2 dikali 4 berarti 8. Terus tambah ada satunya di bawah. Kita buka aja kurungnya bahwasanya karena sudah pengoperasian dari belakang dari depan gitu. Maka diperoleh fungsinya itu f bundaran G dalam kurung X sama dengan 2X pangkat 2 kurangi 6X tambah 9. Kenapa 9? 8 tambah 1 karena ada yang konstanta di atasnya. Nah, mari kita bahas yang bagian B-nya. Nah, di sini ada pelambangan sama saya gitu. Yang harus diingat gitu bahwasanya yang di atas yang warna biru, nah itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang apa sih gambar-gambar yang arah panah nanti kita juga jelaskan sama saya gitu. Yang pertama poin B, G bundaran F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung F kurung tutup itu X. Maka kita masukkan ke rumus F dalam kurung X pangkat 2 kurangi 3 F pangkat X tambah 4 gitu. Nah, ini kan berwarna oranye ya, kan? Nah, bisa dilihat gitu yang warna oranye di sini. Nah, itu kan ada yang efeknya 2X sama 1. Kita masukkan rumusnya ke situ. Nah, kita masukkan berarti 2X tambah 1 pangkat 2 kurangi 3 dalam kurung 2X tambah 1 tambah 4 gitu. Kita operasikan pada biasanya untuk hasilnya itu 2X pangkat 2. Nah, yang kenapa jadi 4X pangkat 2 tambah 4X tambah 1? Nah, itu ada pengingat di sana. Ingat, rumusnya itu pakai yang itu gitu. Takutnya rekan-rekan lupa, jadi saya tulis kembali yang diingat gitu. Pengoperasiannya sama seperti itu gitu. Bahwasanya untuk yang 4X pangkat 2 tambah 4X tambah 1, rumusnya menggunakan yang atas ini. Nah, kemudian sudah pengoperasian gitu ya. Kurangi yang 6X. 6X dari mana? Nah, ini ada arah panah yang rekan-rekan bisa lihat tuh. Itu pengkalian pada umumnya, bahkan 3 kali 2X menjadi 6X, 3 kali 1 menjadi negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena di depannya ada tanda negatif, jadi pengurangan gitu. Kemudian turunkan yang keempatnya. Kemudian kita operasikan sesuai dengan variabel yang sudah ada di hal tersebut. Gitu. Kemudian jadi hasilnya itu di 4X 2 kurangi 2X tambah 2 gitu. Karena ada pengurangan di sana gitu. Yang negatif 3 tambah 4 berarti hasilnya 1. Terus yang positif depannya jadi 1. Bahwasanya konstantanya jadi 2. Kemudian di sini ada 4X kurangi 6X. Jadi hasilnya negatif 2X. Nah, untuk yang 4X pangkat 2 itu karena variabelnya berpangkat, jadi kita turunkan saja gitu. Bahwasanya hasil akhirnya itu G bundaran F dalam kurung X sama dengan 4X kuadrat kurangi 2X tambah 2. Kemudian bisa di next. Nah, selanjutnya ada fungsi khusus. Nah, untuk fungsi khusus ini akan dibahas sama rekan saya di referensi ini. Mungkin sebelum dibahas, saya kembalikan dulu terlebih dahulu kepada moderator. Mungkin dari saya, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya. Kepada moderator, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Fitriatul Qobiah yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai fungsi khusus, gamma, dan lain-lain akan disampaikan oleh Dea Permatasari. Kepada Dea, saya persilahkan. Bapak sebelumnya izin untuk off cam terlebih dahulu karena sinyalnya di sini patah-patah untuk Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu fungsi-fungsi khusus.
Baik, fungsi khusus itu pengertiannya yaitu berasal dari dua kata, yaitu fungsi dan khusus. Fungsi adalah suatu relasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan didefinisikan dengan fungsi F ke A ke B. Adalah suatu relasi khusus yang memasangkan tiap-tiap anggota A dengan tepat satu anggota. Sedangkan khusus artinya memiliki ciri khas tersendiri. Fungsi khusus adalah fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tak homogen, sehingga fungsi khusus merupakan penyelesaian khusus dalam menyelesaikan permasalahan diferensial. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu ada fungsi gamma. Fungsi gamma adalah generalisasi dari faktorial untuk bilangan real dan kompleks. Untuk bilangan bulat positif n, fungsi gamma itu didefinisikan dengan gamma n sama dengan n dikurangi 1 dalam kurung difaktorialkan. Secara umum, fungsi gamma itu didefinisikan dalam bentuk gamma n yang merupakan integral dari 0 sampai hingga e pangkat negatif x pangkat n dikurangi 1 dx. Dengan n-nya itu lebih dari 0. Kriteria konvergensi terpenuhi untuk x mendekati hingga fungsi eksponensial mendekati 0 dengan order yang lebih cepat dari setiap perpangkatan dengan m lebih dari 0. Nah, fungsi gamma ini dapat dipandang sebagai suatu fungsi dari bilangan n tidak harus bulat. Nah, di sini ada definisi dari fungsi gamma sama seperti tadi, ini menggunakan simbol P, misalnya gamma P yaitu integral dari 0 sampai hingga x pangkat P dikurangi 1, E pangkat negatif X dx yang sama seperti tadi yaitu P-nya lebih dari 0. Nah, hubungan fungsi gamma dengan fungsi faktorial yaitu sebagai berikut. Gamma P ditambah 1 itu sama dengan integral dari 0 sampai hingga x pangkat P dikurangi 1 ditambah 1 E pangkat negatif X dx. Yang dihasilkan yaitu integral dari 0 sampai hingga x pangkat P E pangkat negatif X dx sehingga dihasilkan yaitu P faktorial. Sehingga dapat kita dapatkan bahwa fungsi gamma dengan fungsi faktorial yaitu gamma P ditambah 1 sama dengan P faktorial. Misalkan gamma 1 berarti sama dengan 0 faktorial. Nah, 0 faktorial ini diperoleh dari P ditambah 1. P-nya berarti kita anggap 0 sehingga si P faktorialnya yaitu sama dengan 0 faktorial. 0 faktorial yaitu nilainya 1. Lalu selanjutnya ada gamma 2. Nah, yaitu P ditambah 1 yang hasilnya 1 faktorial berarti nilai P atau N-nya yaitu 1. 1 faktorial yaitu nilainya 1. Selanjutnya ada gamma 3. Gamma 3 itu diperoleh hasil yaitu 2 faktorial. Sehingga N-nya adalah 2. 2 yaitu 2 dikali 1
maka hasilnya adalah 2. Oke, selanjutnya yaitu sifat fungsi gamma. Nah, terdapat beberapa sifat penting dari fungsi gamma. Yang pertama ada korelasi dengan faktorial untuk bilangan bulat positif, yang seperti tadi, yaitu gamma n sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Lalu yang kedua ada sifat rekursi, yaitu fungsi gamma yang memenuhi relasi rekursi dari gamma Z ditambah 1 sama dengan Z dikali gamma Z. Yang ketiga ada nilai pada setengah bilangan bulat, yaitu gamma setengah. Gamma setengah yaitu sama dengan akar pi. Dengan cara umum, gamma n per 2 untuk bilangan bulat n dapat dihitung menggunakan properti dari fungsi gamma. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal fungsi gamma. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu soalnya, hitunglah gamma 6 dibagi 2 gamma 3. Penyelesaiannya yaitu, yang kita ketahui tadi yaitu rumusnya gamma n dikurangi 1 sama dengan n faktorial. Sehingga gamma 6 merupakan 5 faktorial, nilai n faktorialnya. Nah, lalu gamma 3 yaitu nilainya 2 faktorial, sehingga diperoleh 5 faktorial dibagi 2 dikali 2 faktorial, yang hasilnya yaitu 30 faktorial. Selanjutnya yaitu nomor 2, hitunglah integral dari 0 sampai T hingga e pangkat negatif x, x pangkat 3 dx. Penyelesaiannya yaitu integral 0 sampai T hingga e pangkat negatif x, x pangkat 3 dx sama dengan integral 0 sampai T hingga e pangkat negatif x dikali, nah 3 ini kita anggap menjadi seperti rumus tadi, n dikurangi 1. Berarti n-nya itu berapa biar menghasilkan 3, yaitu 4. 4 dikurangi 1 berarti, maka gamanya adalah 4. Gamma 4 yaitu 3 faktorial, sehingga kita peroleh nilai 6. Oke, selanjutnya untuk contoh soal fungsi gamma yang ketiga. Hitunglah integral 0 sampai T hingga e pangkat negatif 2x, x pangkat 6 dx. Di sini kita pakai pemisalan dalam penyelesaiannya. Kita misalkan 2x-nya itu sebagai u, sehingga du-nya yaitu 2 dx. Turunannya. Maka menghasilkan integral 0 sampai T hingga e pangkat negatif 2x, x pangkat 6 dx, kita peroleh yaitu integral 0 sampai T hingga e pangkat. Nah, di sini kan negatif 2-nya, negatif 2x-nya kita ubah menjadi negatif u. Lalu x pangkat 6-nya kita ubah menjadi setengah u. U pangkat 6. dx-nya kita ubah menjadi setengah du, sehingga kita hasilkan, ini kan ada setengah pangkat 6 sama setengah, jadi kita dapat kedepankan, lalu digabungkan menjadi 1/2 pangkat 7. Integral 0 sampai T hingga f negatif u dikali u pangkat negatif 6 du sama dengan 1/2 pangkat 7. Kita peroleh gamanya yaitu 7 dari 6. Sehingga hasil yang kita peroleh yaitu 6 faktorial dibagi 2 pangkat 7 sama dengan 45/8.
Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi beta. Fungsi beta itu didefinisikan dalam bentuk beta sama dengan M, N sama dengan integral dari 0 sampai 1 X pangkat M dikurangi 1 dalam kurung 1 dikurangi X dipangkatkan N dikurangi 1 dx. Dengan nilai M-nya ini lebih dari 0 dan N-nya juga lebih dari 0. Fungsi beta memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, hubungan dengan fungsi gamma. Fungsi beta itu dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi gamma sebagai berikut. Beta X, Y sama dengan gamma X dikali gamma Y dibagi gamma X ditambah Y. Yang kedua ada fungsi simetri, yaitu fungsi beta bersifat simetri, artinya beta X, Y sama dengan beta Y, X. Lalu kita akan bahas terkait contoh soal dari fungsi beta. Yang pertama, hitunglah beta 4,2 dan beta 5. Nah, kita masukkan ke dalam definisi yang tadi. Beta 2 yaitu menjadi gamma 4 dikali gamma 2 dibagi gamma 4 ditambah 2 sehingga kita hasilkan gamma 4 dikali gamma 2 dibagi gamma 6 diperoleh nilai yaitu gamma 4 kan 3 faktorial dikali gamma 2 yaitu nilainya 1 faktorial dibagi gamma 6 yaitu 5 sehingga diperoleh nilai yaitu 3 faktorial dikali 1 dibagi 5 kali 4 dikali 3 1 faktorial karena nilai sama kita dapat sederhanakan sehingga diperoleh hasilnya yaitu 1/20. Selanjutnya kayaknya di sana belum ada. Selanjutnya yaitu gamma 5,6. Kita masukkan ke dalam definisi yang tadi menjadi beta 6. Maaf, salah. Kita masukkan pada definisi yang tadi menjadi gamma 5 dikali gamma 6 dibagi gamma 5 ditambah 6 sehingga diperoleh gamma 5 dikali gamma 6 dibagi gamma 11. Nah, gamma 5 kan kita ketahui bahwa nilainya itu 4 faktorial, gamma 6 yaitu 5 faktorial, sehingga 4 faktorial dikali 5 faktorial dibagi gamma 11 yaitu nilainya adalah 10 faktorial, sehingga kita dapat peroleh hasil akhirnya yaitu 1/260. Baik, contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah integral 0 sampai 1 dalam kurung 1 dikurangi X dipangkatkan 3 dx. Nah, kita selesaikan. Kita ketahui bahwa X pangkat 4 itu diperoleh dari N dikurangi 1. Sehingga kita masukkan ke rumus, memperoleh 5 dikurangi 1 kan 4. Lalu 1 dikurangi X dipangkatkan 3 yaitu 4. Sehingga kita peroleh nilai gammanya yaitu 5 dan 4. Nah, penyelesaiannya yaitu beta 5,4.
kita masukkan ke definisi, substitusikan. Gamma 5 dikali gamma 4 dibagi gamma 5 ditambah 4, kita peroleh hasil akhirnya yaitu 1/280. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea Permatasari yang telah menyampaikan pemateriannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Resti Ayuni yang akan menyampaikan mengenai fungsi Bessel, fungsi Legendre, sama fungsi Hermite. Kepadanya baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi presentasi untuk pematerian yang terakhir kali ini. Nah, mungkin sebelumnya tadi sudah banyak dibahas ya mengenai fungsi oleh Fitri terkait dengan fungsi didefinisikan oleh matematikawan yaitu Daniel dan kemudian digeneralisasikan oleh Fritz Bessel, di mana fungsi Bessel ini merupakan solusi kanonik Y, X dari persamaan diferensial Bessel. Persamaan umumnya itu X kuadrat Y double aksen ditambah XY aksen ditambah sama aku ya. Mohon maaf ditunggu sebentar dikarenakan ada masalah jaringan. Lanjut, untuk persamaan umum dari fungsi Bessel itu diulangi lagi X kuadrat Y aksen ditambah XY aksen ditambah dalam kurung X kuadrat dikurangi P kuadrat dikali Y sama dengan 0, di mana untuk bilangan kompleks sembarang P yang mewakili orde fungsi Bessel, meskipun P dan min P menghasilkan persamaan diferensial yang sama, biasanya fungsi Bessel didefinisikan secara berbeda untuk kedua nilai tersebut sedemikian rupa sehingga fungsi Bessel sebagian besar merupakan fungsi halus dari P. Next. Kemudian di sini ada solusi persamaan dari fungsi Bessel, di mana untuk kan tadi itu ada S-nya itu ada P dan juga min P ya. Nah untuk S sama dengan P itu solusi persamaannya JP X sama dengan sigma N sama dengan 0. Bisa sambil dilihat saja di sini rumusnya, di mana min 1 dibagi N ditambah 1 dikali N ditambah P ditambah 1 dikali dengan X per 2 dipangkatkan 2N ditambah P. Itu untuk apabila S sama dengan P. Nah, apabila S sama dengan min P, di sini J min P X sama dengan sigma N sama dengan 0 kali negatif 1 per N ditambah 1 dikali N dikurangi P ditambah 1 dikali dengan X min X per 2 dipangkatkan dengan 2N dikurangi P. Lanjut. Nah, langsung saja di sini ada contoh soal dari fungsi Bessel. Buktikan J akar 2X sama dengan akar 2 per Vx sin X. Kemudian ini gimana?
Kenapa nih? Ada masalah? Baik Bapak, mohon maaf sebelumnya. Ini koneksinya kurang bagus. Mohon maaf Bapak, ini keluar masuk terus. Oh, koneksi ya. Oke, baik. Itu sudah berapa slide lagi? Masih banyak? Sudah muncul. Silakan dilanjut. Lanjut, di sini bisa sambil dilihat saja. Ini secara singkatnya nanti untuk secara luasnya nanti saya share juga link beserta sumbernya gitu biar lebih paham, karena memang di sini hanya tambahan saja gitu biar mengetahui terkait dengan macam-macam fungsi khusus lainnya. Nah, untuk yang pertama itu J akar 2X, di mana ini kan nilai P-nya itu positif ya, maka bisa dilihat di sini untuk penyelesaiannya yang nomor A, J akar 2X sama dengan X per 2 dikali dipangkatkan dengan akar 2 per 1 dikurangi 2 dikali dengan akar V dikurangi X min X per 2 dipangkatkan dengan 5 per 2 dibagi dengan 1 faktorial dikali 3 per 2 dikali 1 per 2 dikali dengan akar pi. Kemudian ditambah dengan X per 2 dipangkatkan dengan 7 per 2 per 2 faktorial dikali 5 per 2 dikali 3 per 2 dikali 1 per 2 pi faktorial. Sehingga di sini bisa dilihat langsung saja di nilai akhirnya itu menjadi akar 2 per pi X sin X. Jadi terbukti bahwa J akar 2X itu sama dengan akar dari 2 per Px sin X dengan menggunakan fungsi Bessel. Nah, kemudian untuk yang kedua itu di sini jika P-nya adalah negatif, yaitu di mana di sini P-nya itu negatif akar 2 ya. Sama saja dengan yang tadi, bisa sambil dilihat dimasukkan ke rumus sehingga setelah dioperasikan nilai akhirnya itu akar 2 per Px cos X. Jadi sudah terbukti bahwa soal tersebut itu terbukti gitu dengan menggunakan fungsi Bessel. Boleh next. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada terkait dengan fungsi Legendre, di mana untuk bentuk fungsinya itu 1 dikurangi X kuadrat dikali Y double aksen dikurangi 2X dikurangi 2X kali Y aksen ditambah N dikali N plus 1 kali Y sama dengan 0, di mana N lebih dari 0 dan harga mutlak dari X kurang dari 1. Nah, dikenal sebagai persamaan Legendre, di mana solusi umum dari persamaan Legendre adalah Y sama dengan APN X ditambah BQ NX, di mana PNX itu merupakan fungsi Legendre jenis pertama tingkat N, kemudian QNX adalah fungsi Legendre jenis kedua tingkat M. Boleh di next? Nah, langsung saja ke contoh soal. Di sini selesaikan bentuk berikut ini. Kemudian contoh soalnya itu 3x pangkat 2 D kuadrat Y per dx kuadrat dikurangi 2x dy per dx ditambah 2y sama dengan x kuadrat ditambah x. Nah,
Bisa sambil dilihat penyelesaiannya, misalkan X itu sama dengan E pangkat Z, sedangkan X dy per dx sama dengan dy per dz sama dengan dy dan X kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d kuadrat y per dz kuadrat dikurangi dy per dz sama dengan d kali d dikurangi 1y. Kita operasikan dengan menggunakan rumus yang tadi, sehingga langsung saja di sini didapatkan untuk memperoleh penyelesaian 3D kuadrat Y dikurangi 5DY ditambah 2Y sama dengan 0 ini dengan fungsi karakteristik menjadi 3 sigma lambda 2 dikurangi 5 sama dengan 0, sehingga untuk hasilnya itu boleh di next. Belum. Menjadi hasilnya itu Y sama dengan YC per YP sama dengan C1X ditambah C2X pangkat 2 per 3 ditambah 1 per 4 X kuadrat. Itu untuk penyelesaiannya. Lanjut. Nah, untuk yang terakhir di sini ada fungsi Hermite, di mana untuk fungsi Hermite ini persamaan umumnya itu Hn X sama dengan min 1 pangkat N dikali E pangkat min X, E pangkat X kuadrat D pangkat N per dx pangkat N dikali E pangkat X kuadrat. Nah, sehingga untuk persamaan dari fungsi Hermite tersebut dapat ditulis dengan Yn sama dengan min 1 pangkat N E pangkat 1 per 2X kuadrat HNX. Nah, disubstitusikan kembali Yn ke persamaan awal sehingga bisa langsung saja next. Nah, sehingga langsung saja di sini rumusnya itu menjadi Yn sama dengan E pangkat 1 per 2X pangkat 2 Dn per Dx pangkat N E pangkat X pangkat 2. Dengan mengalihkan Yn dengan min 1N E pangkat setengah X kuadrat, kita menyebutnya dengan polinomial Hermite. Sehingga solusi dari persamaan Hermite itu dapat ditulis dengan Yn sama dengan min 1N E pangkat min setengah X kuadrat HNX. Next. Nah, untuk grafik dari fungsi Hermite ini bisa dilihat di situ ada garis dari persamaan garis dari H1X, H2X, H4X, H3X, dan lain halnya. Nah, di mana untuk mencari polinom Hermite tersebut itu dapat digunakan dengan menggunakan solusi dari persamaan Hermite. Nah, seperti di yang slide sebelahnya. Sehingga di sini dapat terbukti gitu bahwa nilai dari fungsi tersebut itu setelah diuraikan dari H0 sampai dengan H3 dapat diuraikan, maka untuk mencari nilainya itu HNX sama dengan min 1 pangkat N E pangkat X kuadrat D per DX E pangkat min X kuadrat. Next. Nah, di slide yang ini yang terakhir bisa dilihat ini sudah dibuktikan atau dioperasikan dengan grafiknya juga, grafik polinomial sampai ke H10X. Mungkin sekian terkait dengan macam-macam fungsi khusus yang
saya jelaskan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resti Ayuni yang telah menyampaikan materinya. Sebelumnya saya beserta Dea izin off-cam dikarenakan jaringan yang tidak baik. Nah, untuk selanjutnya ialah untuk sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin diskusi diperbolehkan. Atau mau menambahkan juga, dipersilakan. Atau langsung ke soal saja, Pak. Atau Bapak ini diskusi dulu atau langsung soal? Mohon maaf. Langsung ke soal saja coba. Ini soalnya yang dari buku Bertel bukan? Bukan, Bapak. Oh, bukan ya. Oke, coba saya ingin lihat dulu soal-soalnya seperti apa. Oh, oke, baik. Ini nampaknya saya harus coba luruskan dulu ya. Ini eh, untuk ini ya, untuk penampilan. Oke, baik. Kita ini dulu ya. Coba ditutup dulu untuk presentasinya. Nanti untuk pembahasan soal nanti kita skip dulu karena waktunya ini tinggal sedikit lagi. Saya akan coba review dulu ya untuk penampilan dari kelompok satu. Mau nggak ditutup dulu, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman kelas 1D. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kekurangan dari kelompok 1. Saya kembalikan lagi kepada Bapak. Oke, baik. Terima kasih kelompok satu luar biasa ya. Ini sudah membuat catatan dalam bentuk PPT dan sudah mempresentasikannya. Oh, sangat banyak ya, 49 slide. Ini lumayan, hampir 2 SKS nih presentasinya ya. Oke, baik kita berikan applause ya untuk kelompok satu ya. Baik, saya ingin coba membahas terkait barusan apa yang disampaikan oleh kelompok satu karena menjadi kelompok pertama sehingga belum ada gambaran ya seperti apa dalam presentasi di mata kuliah analisis real ini. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, jadi dalam membuat PPT yang ditampilkan itu pertama ya, jangan terlalu banyak. Karena kan waktunya ini kita terbatas ya, cuman 2 SKS. Kalau untuk catatannya sih boleh silahkan. Jadi nanti Anda buat dalam bentuk dua, ada catatan untuk dipelajari sama PPT yang buat presentasi gitu. Nah, mungkin nanti ini akan kita untuk pertemuan dua ini akan kita bedakan nih caranya ya supaya eh, yang lain juga membuat ya. Ini nampaknya yang lain tidak membuat ya. Kelompok lain ada yang membuat nggak catatan untuk tentang fungsi? Enggak ya. Menunggu saja yang bagiannya kan gitu ya. Nah, maka akan kita coba evaluasi yang ini supaya nanti di pertemuan dua itu semuanya juga membuat. Kemudian yang kedua, dalam menyampaikan dalam presentasi di sini, kita fokuskan pada buku yang di-share yang disepakati bersama ya, yaitu yang buku Bartel itu. Nah, jadi yang dibahasnya yang ada di situ saja gitu. Karena di mata kuliah analisis real ini kan beberapa itu sudah dibahas di mata kuliah yang prasyarat seperti di himpunan dan logika, kemudian di kalkulus, kemudian yang di pengantar dasar matematika itu juga sudah. Nah, sehingga kalau yang sudah itu bisa di skip saja, tampilkan tapi tidak usah dibahas secara detail, hanya untuk mengingatkan saja. Nah, kemudian eh, tampilannya kalau bisa dibuat urutan materinya ya, urutan materinya itu disesuaikan dengan yang di buku Bartel. Misalkan, saya coba share screen-nya yang buku Bartelnya.
Mana ya? Nah, ini. Yang satu lagi ya, berarti bukan yang ini. Ntar saya ingatkan. Nah, yang ini. Sudah tampil? Sudah ya? Nah, misalkan di sini kan, ini kan mulai tadi fungsi ya, kita mulai fungsi. Nah, mulai dari definisi fungsi. Kan di sini kita bergeraknya dari eh, ini ya, ini apa? eh, Perkalian dua buah himpunan ya, yang cross product itu. Nah, dari situ dulu bergeraknya. Jadi ikut yang di sini, maksudnya jangan terlalu jauh gitu ininya. Karena kan sebenarnya fungsi ini kalau tadi yang dibahas oleh kelompok satu itu ya kita sudah pelajari, bahkan dari mulai SMP juga kita sudah ya uh, membedakan fungsi dan bukan fungsi itu kan sudah. Kemudian kalau seperti fungsi injektif, fungsi surjektif, bijektif itu di kalkulus juga kita sudah ya, sudah, tapi sepintas saja. Nah, barangkali kita ke konsep dasar, misalkan seperti ini kan. Ini di buku Bartel ini kan kita bahasnya konsep intinya. Sebelum masuk ke fungsi itu, nah kita bergeraknya dari himpunan. Nah, kenapa di pertemuan satu kemarin kita bahas sedikit tentang himpunan. Ini kan definisi A cross B kan seperti ini ya. Misal begitu. Nah, baru turun menjelaskan ke sini gitu ya. Ini kan ada gambar nih. Nah, jadi katanya kalau A cross B itu adalah yang diarsir nih gitu seperti itu. Nah, kayak gitu. Urutannya di sini aja dulu gitu ya. Nah, kemudian kan nanti baru yang akan diskusikan ini katanya nih yang fundamental tentang fungsi atau pemetaan. Nah, baru ke sini turun ya. Ini sedikit-sedikit aja. Nah, di sini ya ke tadi definisi fungsi. Nah, definisi fungsi seperti apa dibahas sedikit. Nah, ini jadi ikutin ini gitu alurnya. Nah, kemudian ke ini tadi ya dalam fungsi komposisi kan kita dibaratkan seperti ini. Nah, baru ke ini ya ke tadi ada peta, prapeta, domain, kodomain yang gitu-gitu bolehlah dibahas ya di sini. Nah, jadi tidak usah terlalu apa ini melebar gitu ya, cukup di sini. Nah, ini kan tadi sudah ya fungsi injektif, surjektif, bijektif, nah itu boleh, tapi jangan terlalu detail lah, ininya aja secara konsep gitu. Nah, baru ke inverse kan gitu. Nah, itu di sini. Nah, adapun tadi misalkan Pak mau menyampaikan tambahannya tadi seperti fungsi-fungsi khusus ya, kan di sini tidak dimunculkan ya. Nah, boleh, tapi cukup mengenalkan saja. Misalkan tadi ada fungsi gamma, fungsi beta, fungsi apa Legendre, kemudian tadi ada fungsi apa? Apa sih tadi satu lagi? Lupa, jadi lupa ya. Tadi fungsi apa? Fungsi Hermit, Pak. Ya? Fungsi Hermit. Fungsi Hermit. Nah, itu ya. Nah, itu dikenalkan saja. Tidak usah terlalu banyak membahas di situ gitu. Karena kan tadi ya kita dibatasi oleh waktu. Boleh misalkan dikenalkan saja nanti biar rekan-rekan mencari tahu sendiri gitu. Misalkan fungsi Hermit seperti apa, aplikasinya dalam apa gitu kan. Nah, itu nanti dicari sendiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi sepintas-sepintas saja untuk yang di luar di buku ini. Nah, oke, itu reviewnya. Oh, nanti untuk kelompok 2 dan seterusnya begitu ya. Jadi kita untuk tampil basisnya di buku yang Bartel ini ya, ikuti di sini. Adapun untuk catatan silakan. Untuk catatannya nanti boleh selengkap mungkin. Tadi ambil dari berbagai sumber boleh. Nah, itu mau kayak tadi misalkan ada yang fungsi-fungsi khususnya dibahas, nah itu boleh itu di catatan. Tapi kalau yang untuk ditampilkan di sini, ini simpel saja sesuaikan dengan yang ada di buku Bartel ini, gitu. Supaya
Kita diskusinya mengerucut ke sana. Kemudian nanti contoh soal yang dibahas adalah yang ini. Nah, ini kan ada latihannya nih di bawah setelah menjelaskan. Nah, ada exercise misalkan ya for section 1.1. Tapi ini kan yang bagian fungsi. Kalau yang himpunannya dilewat saja karena kan kemarin sudah misalnya. Nah, dari yang fungsi ini misalkan dari yang nomor berapa diambil kan kemarin berapa? 2 sampai 3 lah gitu ya. 2 sampai 3 soal nomor gitu dari sini diambil. Nah, itu maksudnya. Jadi soalnya juga ngambil dari sini. Oke, sampai sana dulu. Jelas ya untuk kelompok 2 nanti minggu depan. Minggu depan kan kita masuk ke induksi matematik ya. Nah, pembahasan induksi matematiknya lihat dari yang buku Bartel untuk yang presentasinya. Tapi kalau yang untuk catatan silahkan buat selengkapnya, mau ngambil dari matematika diskrit, misalnya dari teori bilangan, boleh itu untuk catatan. Nah, kemudian penugasannya supaya yang lain juga membaca. Nah, saya tambahkan deh tugasnya ya sekarang begini. Tugasnya ini masih tiap kelompok. Jadi membuat terjemahannya dari yang buku Bartel itu. Ya, silakan dibuat terjemahannya sesuai ininya aja, materi yang dipelajari. Misalkan kayak sekarang nih, kita belajar tentang fungsi. Berarti yang diterjemahkan itu dari halaman berapa barusan fungsi itu? Yang 15 ya. Nah, misalkan yang barusan fungsi itu dari 115 kalau nggak salah. Nah, 115 itu kan halaman berapa ini? 115 halaman 4 ya. Nah, dari halaman 4 sampai halaman yang soalnya barusan yang sebelum soal. Itu ya, jadi sedikit kan. Nah, itu dibuat ininya. Nah, nah sampai halaman ini nih, sampai sebelum induksi. Nah, nanti yang induksi matematik juga sama. Nah, ini yang induksi matematik. Nanti dibuat dulu. Ini kalau yang buat terjemahan itu setiap kelompok ya. Nah, kan dari halaman 12 nih, halaman 12 sampai sedikit ini mah, hanya sampai halaman berapa ini? 12 sampai 16. Nah, cuma 4 halaman ya. Sampai 15, ya 4 halaman gitu. Itu setiap kelompok membuat terjemahannya. Tapi kalau yang membuat PPT untuk tampil hanya kelompok 2 gitu ya. Bisa dipahami ya? Supaya nanti semuanya itu membaca. Itu kan kalau tadi ada 4 halaman, berarti kan satu orang 1 halaman. Nanti digabung per kelompok. Nah, gitu ininya. Sehingga nanti masing-masing punya bacaannya gitu. Termasuk yang barusan, yang kelompok 1 tampil kan belum ditugaskan kemarin ya. Nah, itu juga dibuat jadi tentang apa fungsi ya. Tadi fungsi sampai yang barusan, sampai yang contoh-contoh soalnya itu dibuat terjemahan. Jadi minggu depan berarti ada 2 untuk tugas kelompoknya, membuat terjemahan yang fungsi sama yang induksi matematika. Itu semua kelompok masing-masing. Nah, kalau kelompok 2 ada tugas tambahan membuat presentasi ya untuk untuk materi induksi matematika. Tapi sekali lagi untuk tampil fokuskan pada materi yang ada di buku Bartel. Kalau untuk catatannya silahkan, itu sebanyak mungkin silahkan, selengkap mungkin. Oke, sampai sana dulu ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa ini? Rifa, Rifa. Bapak. Oke, silahkan Rifa. Untuk perihal yang catatan translate mandiri itu apakah translatannya memang betul-betul harus sama atau boleh pakai translatean bahasa sendiri seperti dirangkum, Pak?
Upayakan yang ini dulu ya, yang sama. Jadi sama seperti yang di buku gitu ininya. Poin-poinnya samakan saja di situ. Nah, kalau nanti misalkan ada istilah-istilah yang masih ragu, nah itu bisa dikasih di board gitu ya. Misalkan di apa dikasih warna merah atau apa nanti kita diskusikan. Kan mungkin saja ada istilah-istilah yang khusus ya, tidak bisa diterjemahkan secara bebas. Nah, itu nanti kita diskusikan gitu. Mungkin saja kelompok satu misalkan memaknainya apa, kelompok dua apa gitu kan bisa beda-beda. Nanti kita diskusikan. Tapi untuk penulisannya itu sesuai buku ya, tidak terjemah bebas, diikuti sesuai buku. Gitu. Termasuk misalnya kalau ada gambar-gambarnya ya dibuatkan atau diambil di apa di foto gitu kan, pindahkan gitu. Seperti itu. Jadi dibuat semirip mungkin untuk. Nah, siapa tahu nanti di akhir itu kita bisa buatkan ininya semacam terjemahan bebas misalkan dari buku Bartel bab 1 sampai bab berapa nih kita bab 3 kan gitu. Kalau kita searching ini juga sebenarnya sudah ada beberapa yang mencoba membuat terjemahannya, tetapi mungkin beda edisi kalau saya lihat ya. Nah, itu boleh juga di apa namanya diadopsi ya, tetapi jangan langsung plek diambil gitu, tapi Anda juga harus mengkajinya gitu. Jadi tujuannya bukan semata-mata mengerjakan tugas gitu, tetapi supaya dibaca gitu kan sebelum dikumpulkan dibaca gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Saya ini dulu sedikit ya, kupas dulu yang barusan tentang fungsi dari kelompok satu itu sudah sangat lengkap, luar biasa mengingatkan kita ya, eh, terkait dengan konsep-konsep yang dasarnya ya dari kelompok satu ini sudah detail sekali dibahas tentang konsep-konsep dasar. Baik, saya coba, ini masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Saya coba ulas sedikit. Nah, misalkan yang mana ya? Oke, ini muncul ya. Nah, ini kan, nih saya punya ini ya. Ini coba, nah ini kayak gini ya. Ini kan diterjemahkannya ini yang sebelah kiri, ini yang kolom satu, ini kan yang bahasa Inggrisnya. Nah, ini kolom duanya ini bahasa Indonesianya kayak gitu. Nah, ini kan diterjemahkannya kan ini step by step tuh lihat penjudulannya. Misalkan set and function itu himpunan dan fungsi itu. Sininya pendahuluan gitu ya. Jadi kolom kiri ini adalah bahasa Inggrisnya, nah ini kolom kanan terjemahannya gitu kan. Disamakan gitu tuh kalau ada tanda kutip di sini juga tanda kutip gitu. Nah, ini kan. Jadi disamakan persis nih kayak gini nih. Ini contoh saja ya untuk tugas ya, membuat terjemahan yang tugas kelompok. Nah, ini kan sama ya, tuh kiri, kanan, tuh ininya di board, misalkan ini nih. To the reader untuk membaca kan di board nih. Nah, ini di ininya juga sama untuk pembacanya dia di board. Pokoknya disamakan aja gitu tuh. Kayak gitu. Jadi eh, apa pembuatan ininya. Oke, kita masuk ke sini ke sorry. Nah, ke ini kan tadi belum terbahas juga ya yang di apa bab himpunan juga ini terlewat. Jadi kita bergeraknya dari hasil kali silang ya. Nah, hasil kali silang misalkan di sini definisinya ada himpunan A dan B, ada dua himpunan yang tak kosong, maka hasil kali silang atau cross product, nah ini ya didefinisikan adalah himpunan semua pasangan terurut A, B dengan A-nya anggota A dan B-nya anggota B. Nah, dituliskan seperti ini ya, A cross B sama dengan himpunan terurut A, B di mana A-nya anggota A dan B-nya anggota B. Nah, dari situ, nah ini yang di buku Bartel, ini ada ya, yang di buku Bartel, seperti ini tadi yang kita gambarkan. Kalau misalnya A-nya 1,2, B-nya ABC, nah maka A cross B-nya jadi 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C gitu. Nah, dari sini ini kalau dalam tadi yang di buku Bartel, nah ini ya contoh yang kedua seperti ini ya.
Nah, maka A cross B itu adalah dalam bagian yang diarsir ini. Kalau di sini X-nya anggota bilangan real ya, X anggota bilangan real dari 1 sampai 2. Berarti kan di sini nih 1 sampai 2. Kemudian B-nya adalah Y-nya anggota real di mana Y-nya dari 0 sampai 1, yang ini kemudian dari 2 sampai 3. Nah, maka kan yang diarsir yang ini. Nah, gitu. Nah, dari situ dari definisi cross product, nah turun dulu ke relasi gitu ya. Nah, dari relasi kemudian nanti kita turunkan ke fungsi gitu. Nah, ini jadi dalam analisis real ini pembahasannya beda ya dengan membahas relasi fungsi di kalkulus gitu. Jadi kita lebih dalam nih kayak gini. Nah, ini kan definisi fungsi. Kan kalau di kalkulus kemarin kita langsung ya, misalkan A dan B adalah himpunan, maka fungsi F dari himpunan A ke B itu adalah aturan yang mengaitkan setiap unsur A dengan tepat satu unsur di B, kan gitu ya. Nah, kalau di analisis real, itu kita bisa pandang juga definisi fungsi dari relasi. Nah, dari sini nih yang sebelah ini, satu lagi. Nah, kayak gitu. Ini sayangnya kita waktunya eh, tidak cukup ya. Nantilah sedikit saja kita. Ini saya berikan gambaran saja. Nah, seperti itu cara pembahasannya. Jadi jangan terlalu di breakdown seperti di kalkulus gitu maksudnya. Oke ya, paham ya? Jadi kita levelnya sudah analisis nih, sudah tinggi kalau di Unreal itu sudah simbol-simbol. Jadi tidak terlalu banyak yang apalagi tadi memberikan contohnya terlalu melebar misalkan ke apa tadi rasa makanan apa. Nah, itu kan biasanya kalau di sekolah oke kita mendefinisikan relasinya ke sana. Tapi kalau dalam Unreal kita ya dibilang Unreal saja mencontoh-contohkan. Oke, begitu ya. Silakan sampai sana dulu kalau ada pertanyaan. Izin Bapak, boleh minta Ya. PowerPoint yang barusan Pak yang Bapak tampilkan. Oh, nanti boleh. Nanti saya share di grup ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, itu sebenarnya saya ambil juga dari beberapa dari PPT orang lain yang di-share di YouTube ya. Saya ambil sebagai sampel saja gitu. Oke. Oke, baik kalau tidak ada lagi karena sudah jam 15.50 kita akhiri saja untuk perkuliahan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ini buat kelompok 1 ya yang sudah mengerjakan ini. Masih ada kesempatan silakan untuk direvisi dulu PowerPoint-nya ya kelompok 1 karena nanti untuk pengumpulannya kita nanti bareng-bareng di sebelum UTS ya. Gitu. Silakan di revisi. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Gayana eta ih Fadila.